Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1683. Tidak disangka dirinya sendiri yang merupakan sang badut. Ganesyu tertegun, tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Orang di hadapannya ini ternyata adalah Dr. Qin yang sama sekali tidak mampu dia singgung, dan kakak pertama berlutut padanya adalah untuk memohon ampun buat dirinya sendiri. Yang paling gawat adalah orang-orang ini bukan datang untuk membantunya, melainkan menyerangnya. Dirinya sendiri yang dari tadi mengira demikian, mengira mereka adalah andalannya, tidak disangka dirinya sendiri yang merupakan sang badut. Kali ini gawat. Ganesyu baru tahu jarak dirinya dengan kematian hanya dibatasi satu benang, kakak pertamanya sendiri pun tidak mampu menyelamatkannya. Tadi dia sangat percaya diri, sekarang sudah tidak tahu harus bagaimana menghadapi orang-orang ini. Wibawa orang-orang ini menyebar ke seluruh ruangan, tatapan tertuju pada dirinya, yang seolah ingin sekali menusuk dirinya habis-habisan. Dia sudah menyinggung perasaan Dr. Qin. Orang-orang ini datang untuk membela Dr. Qin, lalu dirinya masih dengan bodohnya berceloteh seperti tadi. Membuat malu masih mending, yang paling genting adalah nyawa kecil pun hampir hilang. Hati Ganesyu benar-benar putus asa, kelihatannya dirinya memang tidak tertolong lagi, dalam satu perintah saja Dr. Qin pasti dapat menghabisinya. Kakak pertama, tolong aku tidak ingin mati. Ganesyu tampak panik, meskipun sudah babak belur dan patah tulang sana-sini, dia tetap tidak ingin mati, tetap hidup baru masih ada harapan, jika mati maka semuanya selesai. Menolong kamu, masih enak hati mengatakannya, menyelamatkan diriku sendiri pun sudah susah. Febriansu juga keheranan, orang-orang ini di pihak Thomas Qin. Mereka bukan datang untuk menyerang Thomas Qin, melainkan membantunya. Orang-orang dari 10 keluarga besar di kota Beijing saja juga dipandang sebelah mata. Thomas Qin, sebenarnya seberapa kuat kamu? Atau sebenarnya masih berapa banyak rahasia yang kamu pendam? Frederick Feng dan lainnya sudah pura-pura mati terlebih dahulu. Ganesyu yang merupakan andalan mereka sudah jatuh. Mereka juga dihantam oleh Thomas Qin. Sekarang masih bisa bernafas sudah sangat tidak gampang sekali. Lempar dia keluar. Patahkan tulangnya, lalu buang ke laut untuk dimakan ikan. Ini adalah permintaannya sendiri, harus dipenuhi. Ujar Johan Liao dengan tersenyum dingin. Ganesyu brengsek ini benar-benar sudah mampus, sama sekali tidak ada harapan lagi. Apa gunanya memohon sama aku? Dia sudah menyinggung perasaan Dr. Qin, dia pantas menanggung akibatnya. Bahkan kamu juga tidak dapat terlepas dari tanggung jawab. Lihat nanti bagaimana aku akan membereskan kamu. Ucapan Johan Liao membuat Kendriyu hilang harapan. Jika demikian tidakkah berarti Ganesyu pasti akan mati? Dr. Qin, aku mohon, ampuni adikku. Kendriyu menebalkan muka memandang ke arah Dr. Qin. Aku pernah memberi dia kesempatan, dia tidak membiarkan aku pergi, serta menyuruh aku menunggu di sini. Aku sudah memberi dia 3 kali kesempatan. Padahal dia bisa pergi, tapi tidak dia sayangi kesempatan itu sedikit pun, kemudian pada akhirnya meminta aku memberi dia kesempatan untuk keempat kalinya. Menurut kamu apakah ini mungkin? Wanita aku pun ingin dia sentuh. Kalau bukan karena aku segera tiba, mungkin pacar aku sudah dicelakakan olehnya. Coba kamu katakan, aku harus mengadu ke siapa? Yang mati di keluarga Yu kalian sudah bukan satu orang saja. Thomas Qin berkata dengan dingin, membuat hati Kendriyu bergetar. Dia tahu jelas bagaimana sifat Ganesyu, angkuh, sewenang-wenang, memandang siapapun dengan sebelah mata. Kali ini dia benar-benar sudah menendang batu besi. Hanya bisa bilang ini akibat yang memang harus dia dapatkan, tidak bisa menyalahkan orang lain. Kakak pertama, tolong aku, tolong. Aku. Suara Ganesyu terdengar serak. Dia merongrong dengan histeris, tapi tidak ada jawaban apapun. Orang-orang Citah Komando langsung membereskan Ganesyu tanpa ragu-ragu. Di detik itu,
Johan Liao mendepak Kendri Yu dan mendengus dingin. Dokter Qin mohon ampun, aku yang tidak mendidik dengan baik, mohon Dokter Qin jangan masukkan ke dalam hati. Bab 1684 Pewaris Tinjuan Sing. Thomas Qin mengangguk kecil dan memandang ke Frederick Feng, kuampuni nyawamu, kelak Febrian Su adalah ratu aktris di dunia perfilman negara Huaxia. Jika kelak ada sedikit saja dia terluka, aku mau satu keluarga kalian pergi ke liang kubur semua. Ucapan Thomas Qin membuat Febrian Su kaget. Saat ini Frederick Feng segera membuka mata dan berlutut ke lantai, lalu mengangguk berulang kali dengan gemetar. Kalau semuanya lancar, sekarang Tuan Muda Yu sudah mati, bahkan kakak pertama Tuan Muda Yu yang merupakan orang Citah Komando pun tidak dapat menolongnya. Latar belakang Thomas Qin membuat dia bergidik, orang seperti ini sama sekali tidak dapat dia singgung. Ayo kita pergi. Thomas Qin menarik tangan Febrian Su meninggalkan tempat ini, perasaan dalam hati Febrian Su berkecamuk. Latar belakang Thomas Qin membuat dia susah menebak, dirinya tidak pernah mengira Thomas Qin punya latar belakang yang luar biasa. Di saat merasa senang, di sisi lain dia juga merasa cemas dan tegang, karena Thomas Qin terlalu kuat, membuat dirinya seolah tampak kecil tidak berdaya. Awalnya mau memberi kamu satu kejutan, tidak disangka malah jadi seperti ini. Saat sudah di jalan raya, Thomas Qin menggeleng tidak berdaya. Aku tahu, hari ini kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah tidak ada kesempatan berdiri di sini. Febrian Su menertawakan dirinya sendiri, tapi justru karena demikian, hubungan kedua orang ini semakin dekat. Seorang gadis harus baik-baik menjaga diri, aku rasa setelah kali ini Frederick Feng tidak akan mempersulit kamu lagi, serta dia akan baik-baik membantu kamu, pasti tidak akan sulit lagi untuk berjaya di dunia hiburan. Ujar Thomas Qin sambil tertawa. Aku tahu, terima kasih. Kita makan di kedai tepi jalan saja, hari ini aku yang traktir. Febrian Su tertawa kecil, tatapan mereka saling bertemu. Febrian Su mempunyai satu firasat, setelah kali ini berpisah dengan Thomas Qin, tidak tahu kapan akan bertemu Yagi. Mungkin 3-5 bulan kemudian, mungkin 3-5 tahun, perasaan yang Thomas Qin berikan ke dia seolah dapat diharapkan namun tidak dapat digapai. Setelah makan, Thomas Qin mengantar Febrian Su kembali ke hotel. Dalam tatapan Febrian Su yang memandang kepergian Thomas Qin penuh dengan cinta, namun tidak dapat memiliki. Thomas Qin seperti meteor yang tidak bisa kurang dari hidupnya. Tapi jika ingin menangkapnya, kesulitannya bagaikan naik ke atas langit. Orangnya sudah pergi, tapi cinta ini tidak akan berkurang, Thomas Qin akan selalu berada di dalam hatinya selamanya. Keesokan paginya, Thomas Qin menerima telepon dari Cerisie, dia sudah dalam perjalanan menjemput dirinya. Sebuah Porsche 911 merah edisi terbatas, sangat keren, Thomas Qin tidak menyangka, Cerisie yang selalu rendah hati juga bisa begitu pamer. Penampilan Cerisie hari ini sangat sederhana, pakaian santai berwarna putih, dengan Porsche berwarna merah, menjadi perbedaan warna yang mencolok. Dokter Qin, selamat pagi. Sapa Cerisie dengan riang. Pagi-pagi begini sudah datang mengganggu kamu, tidak keberatan bukan? Hawa Cerisie berbeda dengan orang lain, meskipun penampilan dia sangat sederhana, tapi wibawa yang memang ada dalam dirinya membuat para pria mendambakan namun tidak berani melangkah. Ayo, mulai sekarang kamu adalah pacar aku bukan? Ujar Thomas Qin dengan acuh tak acuh. Dokter Qin, cepat sekali kamu masuk ke dalam peranmu. Wajah Cerisie memerah, tapi hari ini tujuan dia datang mencari Dokter Qin memang karena ini, untuk membantunya melewati masa kritis. Keluarga Xie juga merupakan salah satu dari 10 keluarga besar di kota Beijing. Kami keluarga Xie adalah pewaris tinjuan Xing Yi yang sangat tangguh. Kemampuan Dokter Qin tidak biasa, seharusnya tidak lebih kurang dari orang-orang di generasi kakekku. Kali ini setelah Dokter Qin pergi, jangan sampai terjadi konflik dengan keluargaku. Cerisie tahu kemampuan Dokter Qin tidak biasa,
Ia khawatir Dr. Qin akan makan rugi jika terjadi konflik dengan orang keluarga Xie. Baik, kamu yang menentukan semuanya, Cherry. Dipanggil demikian oleh Thomas Qin, wajah Cherry Xie semakin memerah karena malu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.